Berlin, Jerman. Setiap hari Andre mendatangi kantor polisi untuk bertanya soal kemajuan penyelidikan pembunuhan istrinya. Lelaki yang biasa tampak rapi dan meruyuh bawah itu kini terlihat kuyuh, tidak terawat, dengan bulu-bulu yang mulai lebat menghiasi wajah tampannya, serta memakai baju yang sepertinya juga ia pakai untuk tidur, sehingga terlihat sangat kusut. Masih sama, Tuan Weiss, hanya tim kami sudah berangkat ke Jakarta, tetapi seperti yang Anda tahu, negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan red notice kepada Interpol dan meminta kerjasama dari pemerintah Indonesia. Tapi ada kemungkinan pemerintah Indonesia akan mengambil alih persidangan ini karena istri Anda masih berstatus warga negara Indonesia dan pelaku juga kemungkinan berasal dari negara yang sama. Andre mendengus, ia berdiri dan mengusap wajahnya dengan kasar. Istriku, istri dan calon anakku, mereka warga negara Jerman. Kami sudah mengecek dan istri Anda belum memberikan laporan perpindahan kewarganegaraan kepada pihak konsultan RI. Jadi, maafkan kami, kita berharap saja bahwa Andre mengambil langkah lebar dan keluar dari ruangan penyidik itu. Tuan Weiss, tunggu, seru penyidik itu tanpa berbalik. Andre berhenti. Tadi ada telepon yang masuk dari Indonesia dan mencari istri Anda. Sepertinya dia masih belum mengetahui apa yang terjadi pada istri Anda. Tapi dari semua panggilan yang pernah istri Anda lakukan, lebih banyak pada nomor ini. Apa Anda bisa ceritakan hubungan mereka? Andre memejamkan matanya. Ia tahu siapa yang penyidik itu maksud. Dia sahabat istriku, namanya Teresa Meriana. Anda pasti tahu nama itu, bukan? Saut Andre dengan sinis lalu berjalan tanpa lagi berbalik. Erik, kamu? Tak. Suara hil sepatu itu bergema. Bagai seorang terdakwa yang menunggu putusan, keringat dingin mulai berlomba keluar dari properi kulit ketiga wanita itu. Gelak, heningnya suasana membuat suara selipah yang ditelan Stanley tidak teredam. Dengan mata yang memicing tajam, Erik menatap kedua wanita di depannya dengan kedipan lambat. Jadi, kalian dalang dibalik semuanya? Suara Erik terdengar dalam dan mengerikan. Stanley menyeret kakinya ke balik tubuh ibunda Erik. Kepalanya tidak berhenti mengkeleng. Retinanya tergoyang gugup. Itu kami... Kalau benar memangnya kenapa? Jawaban Lady Hanwell mengalihkan tatapan Erik. Mata abu-abu terang dengan garis hitam tajam di bagian luarnya itu memandang tanpa takut pada putranya yang berdiri beberapa di depannya. Rahang Erik semakin tegang, hidung mancungnya mendengus kasar dengan bibir mengerat kuat. Dan kau masih dengan bangganya memakai gelar lady? Sinis Erik. Mata abu-abu Lady Hanwell menyala menantang. Ia mengangkat lehernya dengan angkuh. Aku melakukan apa yang harusnya aku lakukan demi keluarga kita? Erik tiba-tiba tertawa. Tawa yang dingin dan kering. Gigi-gigi putihnya tampak meledek. Lady Hanwell, Stanley, serta Wendy yang masih belum mematikan panggilan videonya terjingkat kaget. Mata tajam ayah Erik itu kembali menyipit. Erik maju satu langkah, mempersempit jarak antara dirinya dan ibunya. Mata itu kini berkedip pelan di atas senyum iblisnya. Demi keluarga kita. Keluarga yang mana maksudmu, Lady Hanwell? Keluarga Jenkins? Atau keluarga Liam Hanwell? Erik, mana etikamu? Sentak Lady Hanwell. Badannya naik turun dengan cepat. Tidak terima cara Erik berbicara padanya. Etika? Kau berbicara kepadaku soal etika? Tanyakan itu pada dirimu sendiri. Apa kau punya etika? Kau menipu kakak iparmu dan putramu sendiri hanya demi harta, demi selingkuhanmu yang harusnya kau panggil kakak. Plak. Wajah Erik seketika berputar ke samping. Bioskop mini itu kembali hening. Mata Stanley dan Wendy melebar kaget. Keduanya menutup mulut mereka dengan kedua tangan. Erik memijat tulang bibirnya dan memainkan rahang. Perlahan ia memutar kepalanya dan mengunci tatapannya pada sang ibunda. Kepala pelayan John, katakan pada event organizer Diamond, pernikahan Erik dan Stanley akan berlangsung 2 hari lagi. Titah Lady Hanwell. Stanley menahan napasnya antara gembira dan takut. Ia melihat Erik yang masih beradu tatap dengan Lady Hanwell. Erik tersenyum mengejek.
Sampai bertemu di rapat pemegang saham luar biasa besok pagi, Lady Hanwil yang terhormat, sahut Eric lalu berbalik dan berjalan pergi. Lupakan rencanamu, Eric Jenkins. Mau tidak mau kau harus patuh padaku dan menikah dengan si Hanley. Kau tahu apa konsekuensinya bila kau menentangku? Eric yang sudah sampai di pintu mendengus. Kita lihat saja nanti. Alice Hanley tertawa. Dia memandang cemas pada Lady Hanwil. Wanita 60 tahun itu menyadari tatapan si Hanley. Ia melirik calon menantu pilihannya itu dan menarik sini satu sudut bibirnya. Kenapa? Apa kau takut? Tante, Eric tidak akan optimis seperti itu kalau dia tidak punya sesuatu. Lady Hanwil tanpa berpikir. Jangan khawatir, beritahu saja ayahmu soal besok. Hidup mati keluarga Aston dan Alicia ada di tanganku. Tidak mungkin Eric melupakannya. Lanjut Lady Hanwil penuh keyakinan dan di dalam hatinya. Rihanna mengerat geram. Ia tidak membawa paspor. Bagaimana mungkin ia bisa langsung berangkat? Ia lantas melihat tiket di tangannya. Masih ada 3-5 jam lagi. Dia segera berlari keluar dan mencari taksi. Katrisa, tunggu. Triasa menoleh sekilas lalu segera masuk taksi. Tidak mempedulikan Bobby yang berlari mendekatinya. Pak, jalan. Suruh Rihanna. Katrisa, tunggu aku kah? Seru Bobby sambil menepuk jendela taksi. Rihanna tidak mau menoleh. Ia justru menyuruh sopir untuk mempercepat laju kendaraannya. Sorry Bob, tapi kali ini aku harus ke Berlin, gumam Rihanna. Karena macet, Rihanna mengganti kendaraannya dengan ojek online. Ia tidak mau membuang waktu barang sedikit pun. Sampai di apartemennya, ia membongkar laci kamarnya dan mengambil beberapa potong pakaian yang ia masukkan begitu saja ke tas ranselnya serta paspor. Ia berlari ke dapur untuk mengambil obat rutinnya, namun berhenti di depan kulkas. Dipandangnya jadwal deadline pekerjaan yang sengaja ia letakkan di sana untuk pengingat. Ma, sepertinya aku tidak bisa ikut MPW lagi. Maafkan aku, Ma, maafkan aku. Dari Rihanna, ia mengusap keras kertas itu lalu mengambil dan meremasnya sebelum akhirnya membuangnya ke sampah. 3 jam kemudian, Rihanna sudah berada di pintu masuk keberangkatan internasional. Keluar dari taksi, Rihanna segera berlari untuk check-in. Namun, Katrisa, sebuah tangan mencekal tangan Rihanna. Wanita itu mendesak dan berbalik. Bob, lepaskan. Aku harus mengejar pesawat. Kak, sekarang bukan saatnya ke Berlin. Kak Ida saat ini juga sudah dikuburkan. Kalau Rihanna mengebas kasar tangan Bobby, ia memicing tajam pada pemuda itu. Jadi kau tahu? Selama ini kau tahu kalau Ida sudah meninggal dan kamu diam saja? Tangan Rihanna mencengkeram baju Bobby. Pemuda itu melihat ke sana kemari menahan malu. Kak, ini bandara, jangan begini, pinta Bobby. Katakan, sentak Rihanna lagi. Bobby mengangguk. Iya, aku tahu, tapi waktu itu Rihanna menggeleng. Ia mendengus dengan hidung dan bibir ia. Kerutkan. Keterlaluan kau Bobby, teriak Rihanna histeris. Air mata turun tidak terkendali. Kak, aku tidak memberitahu karena waktu itu kau masih sakit. Rihanna melepas cengkeramannya pada kaos polo pemuda itu, lalu memutar badan dan berlari menuju gerbang untuk check-in tiket. Bobby mengusap kasar rambutnya, kakinya menghentak keras ke lantai. Bobby menyambar kasar 2 koper di sana, di sisinya. Ia melihat Rihanna sejenak lalu melangkah pergi. Toh percuma mengejar orang yang sedang emosi, apalagi memberi penjelasan, batin Bobby. Sementara itu Irwan tanpa kebingungan membaca surat penangkapan dirinya yang diberikan oleh salah satu dari beberapa orang polisi yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Pak polisi, apa maksudnya ini? Penggelapan dana perusahaan dan pajak? Omong kosong apa ini, Pak? Untuk lebih jelasnya, silakan ikut kami ke kantor, tegas polisi berpakaian preman itu, lalu memberikan kode pada anak buahnya. Tunggu, Pak. Saya tidak bersalah. Ini pasti ada yang menjebak saya, Pak, ujar Irwan membela diri. Semua bukti sudah ada pada kami. Mohon bekerja sama. Tapi, Pak, saya... Klik. 2 gagang besi bertaut itu melingkar di pergelangan Irwan.
Dua polisi kemudian memegang lengan atas Irwan dan mendorongnya agar mau berjalan. "Pak, saya tidak bersalah, Pak," seru Irwan berusaha memberontak. Mata seorang wanita yang berada di balik kemudi sebuah mobil yang berhenti di depan pagar rumah Irwan itu membulat sempurna. Ia lantas mengubah posisi gigi mobilnya dan memundurkannya perlahan. Setelah dirasa aman, ia menatap gas mobilnya menjauhi kediaman Irwan itu. Tangannya yang gemetar menekan layar monitor mencari nomor kontak. "Dia, kemana sih orang ini? Kok nggak diangkat-angkat?" Kesal bibir bergincu merah hati itu. "Halo?" Sebuah suara akhirnya terdengar. "Julio, di mana kau? Apa kau sudah ke Jakarta?" Wendy, sebenarnya ada masalah apa?" Sambil menatap ke jalanan, Wendy menjawab. "Tidak usah banyak tanya, apakah sudah pesan tiket?" "Sudah." "Bagus, bagi lokasimu, aku ke sana sekarang," sahut Wendy dan memutus panggilannya. "Sorry Irwan, kau urus dirimu sendiri sekarang." Mobil bergaya klasik modern itu memasuki halaman parkir sebuah hotel bintang 5. Wendy melihat hotel itu dan mengepalkan tangannya. "Kurang ajar sekali anak itu. Berani sekali dia memakai hasil kerja kerasku untuk menginap di hotel semewah ini." Wendy turun dari mobil. Ia menggunakan scrub untuk menutupi sebagian wajahnya dan menuju kamar keponakannya itu. Ting tong. Tak lama pintu hitam itu terbuka. "Pok." "Ah, Wendy," seru lelaki berisi yang membukakan Wendy pintu. Pok. "Kau dasar keponakan tidak tahu diri ya. Berani sekali kamu pakai uangku untuk menyewa kamar semewah ini," geram Wendy sambil terus memukul laki-laki itu dengan tasnya. Grab. Pemuda berisi bernama Julio itu mencengkeram pergelangan Wendy. "Hei, lepas, teriak Wendy tidak terima. Mata coklat itu berkilat merah. "Sekali lagi kau memukuliku, aku akan patahkan lengan tuamu itu, mengerti?" Berlin, Jerman. Udara dingin yang terasa sampai ke tulang tidak lagi dirasakan Ariana. Ia berjalan menuju tempat pangkalan taksi bandara tanpa satupun jaket yang menutupi tubuhnya. "Conrad Hospital," ujarnya pada sopir taksi yang bertanya tujuannya. Riana mengambil ponsel dan mencoba menghubungi nomor Sita, sahabatnya. Namun sayang, ponselnya mati saat ia baru saja menekan tombol panggil. Sampai di rumah sakit milik Conrad Group, Riana segera berlari menuju resepsionis dan tidak mengindahkan panggilan sopir taksi yang hendak memberikan uang kembalian. "Dokter Farida Lestari, saya ingin bertemu Dokter Farida Lestari," kata Riana sambil terengah. Dua wanita resepsionis itu saling memandang lalu melihat Riana. "Hei, aku bilang aku ingin bertemu Dokter Farida Lestari," sentak Riana tidak sabar. "Maaf Nona, tapi dokter yang Anda maksud sudah meninggal seminggu yang lalu." Riana menggeleng, retinanya bergoyang dan kristal-kristal bening itu mulai terbentuk. "Tidak, itu tidak mungkin. Kalian berbohong kan? Iya kan?" Riana berucap sambil tersenyum, mencoba menolak kebenaran itu. "Maafkan kami." Dua wanita resepsionis itu menunduk meminta maaf. "Tidak, kalian pasti berbohong." Tatapan Riana mulai berubah. Kristal di matanya akhirnya mencair dan menetes. "Farida tidak akan pergi begitu saja tanpa memberitahuku," gumam Riana sambil menggeleng. Riana melihat ke samping. Ia kemudian berlari menuju koridor. "Nona, Anda tidak boleh ke sana, Nona," seru dua resepsionis itu bergantian, dan salah satu mulai mengejar Riana. Sekuat tenaga Riana terus berlari. Ia masih ingat di mana kantor sahabatnya itu berada. Langkahnya seketika berhenti ketika melihat papan nama di daun pintu itu telah kosong. Tangan Riana gemetar saat mengulurkan tangan untuk memegang handle pintu. Dipegangnya erat-erat handle berbentuk persegi panjang vertikal itu dan mulai mendorongnya. Cekek. Daun pintu terbuka perlahan. Kaki Riana terasa lemas melihat kantor yang biasanya penuh dengan buku-buku beserta foto-foto kucing Farida kini telah kosong. Tak terlihat lagi jejak Farida di sana. Hanya bau desinfektan yang menguar mengganti harum wangi khas Farida yang biasanya ia hirup setiap kali masuk ruangan itu. Air mata itu luruh seketika. Plok.
Riana jatuh terduduk. No, ini tidak mungkin. Ida, raung wanita itu Riana dalam tangisan.